faril mukawwirul laili 'alan nahar tazkiratan li ulil qulubi wal absar tabsiratan li zawil albabi wal i'tibar walhamdulillahilladzi nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd kama qala Allah ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim na'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan Muhammad ibn Abdillah man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Selanjutnya innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, pada sore hari yang berbahagia ini kita mengulang-ulang kajian kita tentang amalan yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu adab mau tidur, bangun tidur, mau makan dan keluar rumah. Sebelumnya suara saya jelas? Baik. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, dalam dalil dikatakan hal yastawil ladzina ya'lamuna ma la ta'lamun. Tak mungkin sama orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Semua orang itu berdoa, tapi orang berilmu dia tahu di mana saja tempat mustajab doa. Semua orang tidur, tapi ada orang yang berilmu yang dia itu tidur sesuai sunnah. Semua orang makan, tapi ada orang yang berilmu yang dia makannya itu sesuai sunnah. Semua orang bangun tidur, tapi ada orang yang bangun tidur itu nggak dapat apa-apa, tapi ada yang ketika dia bangun tidur dia mendapatkan sunnahnya. Maka untuk sunnah kita tidak hanya menilai dari sholatnya Nabi, baca Qurannya baginda Nabi, adalah dari ibadahnya baginda Nabi. Kita juga mesti ikut tidurnya baginda Nabi, apa yang Nabi makan, apa yang Rasulullah minum, jadwal jam berapa dia mandi, bagaimana cara tidurnya, bagaimana cara bangun tidurnya. Idealnya kita mencontohnya, karena semua yang dilakukan oleh baginda Nabi itu adalah bagian dari hal yang patut kita contoh. Walaupun tidak semua sunnah bagi kita. Contoh, Rasulullah menyebut istrinya dengan Humairah, Siti Humairah, Siti yang kemerah-merahan kulitnya. Dan bapak tidak harus menyebut ibu Siti Humairah. Kalau kulit ibu hitam, ngejek namanya tuh, ya kan? Tapi ada beberapa sunnah dari Nabi yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tujuannya apa? Kita contoh itu semuanya supaya kita bisa lebih mirip-mirip kayak baginda Nabi. Di antaranya adalah cara tidurnya, cara makannya, kemudian cara bangun tidurnya, cara beliau keluar rumah, dan seterusnya. Yuk kita belajar sekarang. Yang pertama, kita awali dengan
adab mau tidurnya sesuai sunnah. Jadi mulai hari ini setelah kita belajar, tidak boleh lagi di mana terbaring di situ tertidur, tak boleh. Habis nonton film tertidur, tak boleh. Habis ngangak-ngangak tertidur, tak boleh. Tidur harus dipersiapkan. Karena kita beda dengan kita yang dulu. Dulu kita belum belajar, sekarang kita sudah belajar. Maka kita persiapkan cara tidur kita. Yang pertama, sebelum tidur kita disunnahkan untuk berwudu dulu. Nah, makanya saya sering bilang kepada ibu dalam berbagai macam ceramah saya, usahakanlah ibu ambil wudu 24 jam. Habis wudu batal, ambil wudu lagi. Batal, ambil wudu lagi. Batal, ambil wudu lagi. Kenapa? Karena orang yang kalau dia berwudu dan dia mati dalam keadaan berwudu, maka matinya itu mati syahid. Apa itu mati syahid? Tidak merasakan sakitnya mati, tidak ada hari perhitungan, langsung masuk surga. Mau? Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kenapa saya bilang menjaga wudu itu sangat mudah? Karena yang membatalkannya cuma sedikit saja. Membatalkan wudu bersentuhan dengan yang bukan mahram. Tetangga, kawan laki-laki, jaranglah sekarang kita sentuh-sentuhan. Yang kedua, batal wudu keluarnya sesuatu dari kubur, dubur atau di antara kedua lubang itu. Oke lah kita kentut, tapi kan tidak sering. Batal lagi wudu kita kalau tidur lelap. Kalau tidur ayam tidak batal. Iya kan? Tidur ayam tentu tidak batal. Kan itu aja. Apalagi batal wudu kita kalau kita dalam kondisi semacam memegang alat kelamin langsung dengan tangan. Tapi kalau garuk-garuk di luar gamis tidak batal loh. Jadi yang membatalkan wudu itu cuma sedikit. Makan, minum, bercanda, bergurau tidak membatalkan wudu. Jadi kalau bisa jagalah wudu itu. Dan yang membatalkannya sedikit, yang dibasuh juga sedikit. Yang dibasuh dalam wudu itu cuma muka, tangan, kepala, kaki. Dah. Pasang niat, sengaja aku berwudu mensucikan diriku dari hadas kecil lillahi ta'ala. Basuh muka, tangan, kepala, kaki. Muka, tangan, kepala, kaki. Muka, tangan, kepala, kaki. Selesai wudunya. Sementara masukkan air ke hidung, membasuh sela-sela jari, apalagi membasuh telinga, itu tidak wajib. Sudahlah yang membatalkannya sedikit, yang dibasuh juga sedikit. Makanya kita dianjurkan jaga wudhu lah 24 jam. Jadi setiap mau tidur ambil wudhu dulu. Ustazah bersentuhan dengan suami batal nggak wudhu kita? Imam Syafi'i bilang batal. Imam Hanafi bilang tidak batal. Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat aja. Nah terserah ibu mau ikut yang mana. Tapi kalau ikut bilang batal ya agak repot sedikit. Kalau ibu ikut Imam Hanafi tidak batal, agak aman sedikit. Tapi kalau ikut Imam Maliki batal kalau muncul syahwat, aman lebih sedikit. Nah, kan gitu kan. Nah jadi jaga wudhu. Nah setelah ibu ngambil wudhu, apa yang ibu lakukan? Ibu duduk di tempat tidur. Ngapain? Ibu tengadahkan tangan sampai tidak ada udara antara kelingking dengan kelingking. Angkat tangan. Lalu baca 3 qul. Qul huwallahu ahad. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbin nas sampai akhir. Jangan pangkal-pangkal ya kul. Jangan sampai akhir.
masing-masing 1 kali. Lalu ibu hembuskan tangan ibu. Lalu ibu usapkan ke seluruh tubuh ibu yang tampak, supaya kita sehat. Oke? Lalu kemudian ambil selimut atau kain sarung atau ambil sapu lidi, apapunlah, kibaskan kasurnya dengan mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan kain boleh, dengan kain kibaskan kasurnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Pertama, sebelum tidur ambil wudu. Lalu duduk di tempat tidur, tengadahkan tangan, baca 3 kul. Lalu hembuskan tangannya, usapkan ke seluruh tubuh yang tampak, supaya kita sehat. Ambil kain sarung selimut, kibaskan kasurnya dengan mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, supaya kita terlindung dari godaan setan. Lalu kemudian, kalau ibu mau doa yang lebih bagus dibanding a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ibu boleh baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Jadi gini, kalau a'udzubillahi minasyaitonir rajim, itu kita terlindung dari godaan setan saja. Tapi kalau a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, kita terlindung dari godaan setan, iblis, jin, orang hasad, orang iri, orang dengki, binatang buas, binatang berbisa. Karena doa a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq itu adalah doa untuk menghindarkan kita dari kejahatan semua makhluk, semua, selagi dia bernyawa. Coba semuanya, a'udzubika. Lagi, limatillahi. Lagi, a'udzubika limatillahi. Lagi, limatillahi tammati. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Lagi, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Itu dibaca ketika kita kibaskan kasur. Kalau a'udzubillahi minasyaitonir rajim, berlindung kepada Allah dari godaan syaitan. Tapi kalau a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, kita terlindung dari kejahatan semua makhluk, entah syaitan, entah jin, entah orang-orang jahat, ya, entah binatang buas, binatang berbisa. Kibaskan kasurnya. Lalu kemudian tidur menghadap ke kiblat. Nah, tidur miring ke kanan, upayakan menghadap kanan, itu kiblat. Dimakruhkan bagi kita tidur telungkup dan telentang. Jadi kalau kita ingin memulai tidur, mulailah tidur menghadap ke kanan dan upayakan kanan itu kiblat. Jangan tidur itu dimulai dengan telungkup dan telentang, nggak bagus. Jadi ke kanan itu kiblat. Jadi kalau kiblatnya adalah arah saya ini, maka kepala ibu di sini, badan ibu di sini, ibu miring ke arah kiblat. Jadi wajah dan badannya menghadap ke kiblat. Tidur.
Tapi awalnya aja Bu, jangan sampai pagi kanan terus sakit lo pinggang lebih kemana. Nah, jadi awalnya aja. Jadi kalau kiblatnya di depan saya, maka di sini kepalanya, di sini kakinya miring ke kanan. Upayakan kanan itu kiblat. Berarti kalau kiblatnya ke sana, mana kepalanya? Kita balik-balik. Kalau kiblatnya di sana, mana kepalanya? Coba. Kalau kiblatnya di saya, mana kepalanya? Sini, kakinya sini, ngadap ke kiblat. Kalau kiblatnya di samping kanan saya, kepalanya sini, kakinya sana, miring menghadap kiblat. Kalau kiblatnya di sana, kepalanya di mana? Kalau kiblatnya di sana, kepalanya sana, kakinya sini, miring ke kanan, kanan itu kiblat. Nah, itu cara memulai tidur. Denganlah membaca doa mau tidur, bismika Allahumma ahya wa bismika wa amut. Nah, tadi kan saya bilang ambil wudhu. Setelah ngambil wudhu kembali ke tempat tidur, baca 3 qul, lalu hembuskan tangannya, usapkan ke seluruh tubuh yang tampak, lalu ambil kain sarung, kibaskan kasurnya dengan mengucapkan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, lalu tidur menghadap ke kanan. Upayakan kanan itu kiblat. Pertanyaannya, kalau sepotong-potong gimana Ustazah? Habis ngambil wudhu, ngangak-ngangak dulu, main HP dulu, baru kemudian tengadahkan tangan, baca 3 qul, hembuskan, usap seluruh tubuh yang tampak. Setelah itu tidak langsung ngibas kasur, nengok TikTok dulu, stalking Instagram dulu, nengoklah dulu film-film ya. Maka kita belum kibas. Setelah mau tidur baru kita kibas. Habis kibas tidak langsung tidur, guliang kanan, guliang kiri. Pas mau tidur baru menghadap ke kanan. Boleh? Dia tidak dijawab. Boleh? Boleh, yang penting sunnahnya dikerjakan. Tidak ada nanti tidur itu di mana terbaring di situ tertidur. Itu nggak ada. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Biasanya akan banyak yang nanya, kalau mau tidur itu saya baca Al-Muluk boleh nggak? Boleh, terutama di Kamis Jumat supaya terhindar dari siksa kubur. Oke? Dah. Yuk. Kebiasaan saya mungkin belum tahu ya, kata ibu. Setelah baring baru saya baca 3 qul. Lain kali waktu duduk. Supaya ibu bisa usapkan ke seluruh tubuh yang tahu. Ada lagi? Tapi ibu nggak berdosa, tetap nggak apa-apa, kan hukumnya sunnah. Bangun tengah malam, pipis, kalau pengen jaga wudhu, ambil wudhu lagi, nggak perlu ulang kayak tadi, nggak perlu. Tapi kalau pengen jaga wudhu, ambil wudhu lagi. Ustazah, kalau saya tidur kan nanti batal wudhunya. Jadi kita ngambil wudhu mau tidur bukan untuk mempertahankan wudhunya, tapi untuk mendapatkan sunnah wudhunya. Oke? Boleh, nggak ada masalah. Ayat kursi boleh, atau ibu baca ayat-ayat ruqyah boleh. Ayat ruqyah tahu? Ruqyah tahu ruqyah? Contoh misalnya, ibu suka mimpi buruk, atau jualan ibu yang tadinya laris tiba-tiba kok anjlok, atau tiba-tiba anak kok suka sakit bergantian, ibu hati tak tenang, pikiran kosong, gak enak tidur. Ibu coba ruqyah mandiri, agak sekali seminggu. Ibu ambil wudhu, ibu bentang sejadah, ibu tutup aurat pakai mukena, ambil air 1 gelas, letakkan di atas sejadah, baca ayat-ayat ruqyah.
entah 3 kul, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, lalu Al-Baqarah kayak ibu tadi 284 sampai 286, atau ayat kursi, atau Al-Fatihah, atau Al-Baqarah 1 sampai 5. Itu ayat-ayat ruqyah. Setelah itu hembus airnya, minum. Itu ruqyah. Nah, tapi yang kita bahas kan bukan ruqyah. Yang kita bahas adab mau tidur. Tadi saya sampaikan baca 3 kul sebelum tidur. Tapi kalau seandainya ibu mau baca Al-Baqarah, ibu mau baca surat lain juga oke. Boleh. Oke? Ada lagi? Kemarin saya kan ada disarankan membaca surat Al-Baqarah ayat 26. Sering-sering melafalkan keadaan saya memang lagi awat. Maksudnya gimana ya? Nah, itu supaya wasilah untuk kesembuhan sakit ibu. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke? Selanjutnya adalah adab bangun tidur. Oke, sudah? Bangun tidur itu nggak boleh langsung teloncek. Ini bangun tidur langsung berdiri, buka jendela, atau langsung berdiri terkejut, jangan. Bangun tidur itu ibu duduk tenang dulu. Ambil nafas dulu, santai dulu sebentar. Jangan 2 jam pula santainya, sebentar. Dah. Setelah itu ibu pikir-pikir, tadi malam tuh ibu mimpi atau tidak. Kalau ibu mimpi, ibu harus tahu mimpi ibu itu baik atau buruk. Untuk menentukan mimpi baik dan buruk, lihat mimpinya, jangan lihat maknanya. Karena mimpi tidak bisa kita maknai. Contoh, mimpi gigi patah, baik atau buruk? Baik atau buruk? Buruk. Mimpi tenggelam ke sungai, baik buruk? Mimpi tenggelam ke sungai ditolong sama orang ganteng, baik buruk? Kok ketawa? Baik pula. Buruk. Saya mau siapapun yang nolong saya tenggelam, tetap saya tak mau tenggelam. Buruk. Mimpi dikejar harimau, baik buruk? Mimpi dikejar ular, baik buruk? Mak, baik pula. Kenapa ibu bilang mimpi dikejar ular baik? Dikejar ular baik. Ibu karena menganggap dapat jodoh satu lagi. Jadi jangan dimaknai dikejar ular itu tetap buruk. Aduh siapa? Contoh lagi, mimpi masuk sumur, baik buruk? Buruk. Mimpi masuk sumur, saya tolong ibu, baik buruk? 3 kali ibu nih. Buruk tetap, walaupun saya nolong tetap buruk. Nah, kalau mimpinya mimpi buruk, maka caranya ucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, lalu menghadap ke kiri, meludah 3 kali, puah, tapi pura-pura aja, jangan betul-betul. Ngapa kau meludah? Ustaz Anila bilang itu sunnahnya dalam kitab ta'lim. Jangan puah, udah isyarat aja. Lalu bangun, baca doa bangun tidur. Apa doa bangun tidur? Alhamdulillahi alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi. Dan jangan ceritakan mimpi buruk kepada orang lain, karena mimpi buruk diceritakan akan jadi doa. Jangan ceritakan mimpi buruk entah ke orang tua, ke teman, karib kerabat, jangan. Mimpi buruk kalau diceritakan akan jadi doa. Tapi kalau mimpinya mimpi baik, mimpi dapat duit, baik buruk? Baik. Mimpi naik jabatan, baik buruk? Mimpi ketemu Ustaz Janela, baik buruk? Kuat betul, takut saya pulang ya. Baik, kalau mimpinya mimpi baik,
ibu ucapkan, ya Allah, kabulkan mimpiku ya Allah. Dan bangun, cepat ceritakan mimpi itu kepada orang lain. Karena mimpi buruk, mimpi baik kalau diceritakan akan jadi doa. Jadi diceritakan tuh yang baik-baik aja, yang buruk jangan. Saya ulang, bangun tidur, duduk dulu. Setelah itu ingat-ingat tadi malam mimpi atau tidak. Kalau mimpi, ingat-ingat mimpinya baik atau buruk. Kalau mimpinya buruk, ibu ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lalu menghadap ke kiri, meludah 3 kali, puah, lalu bangun dan jangan ceritakan mimpi buruk kepada orang lain. Tapi kalau mimpinya mimpi baik, ya Allah, kabulkan mimpiku ya Allah, dan cepat ceritakan mimpi baik kepada orang lain. Mimpi baik kalau diceritakan akan jadi doa. Paham atau bingung? Ada yang bingung? Dah. Biasanya bangun tidur gimana? Baca doa aja. Kalau mimpinya ndak ingat gimana Ustazah? Kalau ndak ingat jangan meludah pula. Abaikan. Baca doa bangun tidur aja. Tapi kalau mimpinya tidak mimpi, bangun tidur aja. Bangun seperti biasa. Buruk. Orang tua meninggal dalam mimpi itu kita berselisih, buruk. Mimpi orang ramai-ramai ke rumah, baik buruk? Cepat betul jawabnya. Orang ramai ke rumah, baik buruk? Baru saya ini kan baik lagi. Tergantung, kalau orang ramai-ramai itu silaturahmi, baik. Kalau ramai-ramai dia demonstrasi, tak baik. Ibu pesta. Yang pesta siapa? Ibu ada suami? Buruk berarti. Tapi kalau ibu tidak punya lagi suami, mimpi pesta baik berarti. Oke? Dia dilihat aja mimpinya. Tidak usah dimaknai. Dah. Mimpi pacar lama, ibu masih ada suami, buruk berarti. Kalau tak ada lagi suami, baik berarti. Dapat jodoh. Oke, paham? Nah, jadi diubah cara tidur, cara bangun tidurnya besok. Selanjutnya, adab mau makan. Makan itu makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang, kecuali kita berpuasa. Kenapa? Karena makan terlalu lapar, kita tak akan berhenti sebelum kenyang. Karena kita nafsu, semua mau kita makan. Padahal nggak kemakan. Jadi adab makan yang pertama adalah makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Yang kedua, kalau seandainya adab mau makan, ambil secukupnya. Jangan ambil banyak-banyak, nanti nggak habis mubazir. Ada teman saya bertanya, Nel, ini kan berlebih. Aku bingung Nel. Kalau ku habiskan, aku berlebihan, terlalu kenyang, makruh. Kalau aku tidak habiskan, maka dia jadi mubazir. Pilih makruh atau mubazir, Nel? Bilang, tidak ada dua-duanya loh. Terus gimana? Itulah sebab tidak boleh ngambil makanan berlebihan. Karena kalau udah terambil dia berlebih, kiri kena, kanan kena. Dihabiskan kita berlebihan makruh, tak dihabiskan dia mubazir. Itulah sebab
tidak disunnahkan, tidak dibolehkan ngambil banyak-banyak. Ini kalau pergi pesta, kecuali jemaah yang di sini tidak ada ya. Kalau pergi pesta diambil lauk orang rendang, kalio, jengkol, cuk ubi, sempadeh, diambil semua. Belum dimakan lagi, udah jalan lagi ngambil es cendol, taruh lagi di depan. Belum makan lagi, udah jalan lagi ngambil empek-empek. Ujung-ujungnya kita tidak habis. Bingung kan? Nggak habis, mubazir kawan setan. Cantik-cantik kawan setan. Masa kayak gitu kan? Ya, innal mubazirina kanu ikhwana syaitan. Kalau nggak dihabis, kalau dihabiskan dia makruh. Boleh ngambil lagi, habiskan dulu. Oh, udah habis nih, ambil lagi empek-empek, habis lagi, ambil lagi cindua, santuang lah, tapi habis. Dah. Makanya sebelum kita mengambil makanan, itu kita pikir dulu. Kita pikir nih kira-kira habis nggak nih? Sama dengan ibu-ibu, tidak semua ya. Tapi sebagian dari ibu-ibu pergi umroh. Umroh itu 3 kali makan sehari semalam disediakan. Belum lapar udah makan lagi. Belum lapar udah snack lagi, betul? Ada sebagian, tak semuanya. Sudah dia makan, dia bawa makanan ke kamar, dia ke masjid, pas pulang jadwal makan lagi. Ujung-ujungnya kebuang. Jadi kalau mau bawa, bawalah yang tahan. Entah jeruk kek, entah apel kek. Yang basi-basi jangan terlalu, karena yakin gak bakal kemakan. Tapi kalau mau juga silahkan, yang penting dihabiskan. Oke. Kok gitu nengok saya? Nah, ibu juga makan pas berbuka puasa. Pergi pasar kaget, pergi jalan-jalan tepi ini, semua berbuka puasa nak dibeli. Salalawa, es cendol, kue lopis, lontong sayur, semua mau dibeli. Pas ibu nanti makan, rupanya dimakan godok bagulu 2 biji, ulah kenyang. Banyak makanan kebuang. Kalau ibu kasih sama orang setelah berbuka, dia menjadi makruh, tidak terlalu dianjurkan. Kalau ibu makan sendiri, dia tidak habis, repot urusan. Jadi beli secukupnya untuk sahur dan berbuka. Ini contoh, kalau ibu-ibu di sini semuanya enggak baik semua. Ya, walaupun agak ragu sedikit. Makanya saya bukan membesar-besarkan, tapi ini fakta. Ini budaya bagus untuk kita tiru, padahal itu budaya Islam. Kalau ibu nonton film Doraemon, itu kan film ala Jepang. Itu menggambarkan kondisi masyarakat Jepang. Di dalam rumahnya nggak banyak barang. Jadi mereka itu jauh dari kemubaziran. Rumah mereka tak banyak barang. Rumah kita keramik berserak-serak. Pajangan banyak betul. Masuk ke rumah telaga-laga. Saking sempitnya dengan hiasan. Terlalu banyak kemubaziran. Makan orang Jepang itu shuzi. Itu makanan kecil-kecil, dimakan pakai sumpit, habis makan lagi, habis makan lagi, habis ambil lagi. Kalau nggak habis bisa ditinggalkan, makannya kecil-kecil. Kita enggak, sate padang. Bagaimana kalau nggak habis? Makanya ambillah sedikit. Paham maksudnya nih? Teh mereka teh ocha katanya, dan pakai gelas kecil. Teh kita jumbo. Nggak habis, agak lain sedikit memang. Jadi itu yang saya maksud, jangan mubazir. Ya, ambil secukupnya. Tambah boleh, nggak ada masalah. Tapi pastikan habis. Seperti itu maksudnya. Gimana caranya supaya saya ini bisa ngambil secukupnya?
jangan terlalu lapar baru makan. Karena kalau udah lapar, bercampur dia antara nafsu dan lapar. Clear? Deh, nak suka kali mau nengok ceramah saya hari ini nampak. Oke, yuk kita lanjut ya. Nah, selanjutnya kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim ya, supaya setan pergi dulu. Lalu baca bismillahirrahmanirrahim. Dan ibu makan, hindari beberapa hal yang makruh di dalam makan. 1. Makruh hukumnya menghembus makanan panas menggunakan mulut. Makruh. Jadi jangan dihembus pakai mulut. Kalau mau gimana? Kacau aja. Yang kedua, makruh hukumnya makan sambil bercepak. Makruh. Jadi makan itu tutup bibirnya, kunyah di dalam. Kok teringat makan ya? Yang ketiga, jangan minum air lebih dari 3 tegukan. Jadi glek cabut lagi. Glek cabut lagi. Glek cabut lagi. Jangan glek. Lek yang 4, 5, 6, 7 itu udah makruh. Ya, 3 teguk. Nah, jadi sebenarnya 1 teguk, Bu. Cara minum tuh gini. Bismillahirrahmanirrahim. Minum. Lepas 1 teguk. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Teguk 1. Lepas. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu cara minum Rasulullah. Sahabat protes, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau saya haus?" Apa kata baginda Nabi? "Kau boleh minum 3 tegukan. Jangan bernapas dalam berjana dan jangan lebih." Jadi kalau mau 3 tegukan, glek 1 napas. Jangan menghembuskan napas dalam gelas, jangan lebih. Paham? Sebenarnya baginda Nabi itu 1 teguk aja. Bismillahirrahmanirrahim. Glek. Lepas. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Glek. Lepas. Alhamdulillah. Sahabat protes. "Saya haus ya Rasulullah. Gimana dong?" "Oke, kau boleh 3 tegukan. Jangan bernapas dalam bejana dan jangan lebih." Jadi bismillahirrahmanirrahim, glek 1 napas, cabut alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, glek cabut napas dan seterusnya. Paham? Kemudian selanjutnya, jangan makan minum di gelas yang sudah sompel. Sompel tahu? Udah sumbing. Nah, ibu pakai juga gelas sumbing itu lagi. Kadang-kadang ada tanggal-tanggal tangkainya dipakai juga lagi. Gelas yang baru masih ada. Hukumnya makruh. Kemudian makruh hukumnya makan dalam keadaan berlari atau berjalan, jelas. Tapi banyak di iklan-iklan di TV makan minum sambil berjalan. Iklan Pocari Sweat, makan sambil lari di pantai. Iklan biskuat, makan sambil loncat harimau. Iklan mentega, makan sambil berlari-lari. Di pesta jangan makan berdiri. Jadi caranya ibu tunggu orang yang duduk. Tidak ada dia, ibu pergi ke sudut, ibu duduk di sudut. Duduk di bawah tidak apa-apa. Bukan karena kita tak berharga, tapi kita tak pengen melakukan yang makruh. Nah, jangan. Enggak usah. Umumnya di hotel-hotel orang banyak duduk, orang banyak berdiri. Tidak. Saya sering beberapa kali, bukan tidak terhitung lagi jumlahnya. Saya kalau makan tidak ada tempat duduk, tunggu orang lama kali pun orang itu berdiri. Saya pergi ke sudut, saya makan sudut duduk. Dilihat ustazah, iya bu,
udah makan aja. Bukan karena kita tak berharga, tapi karena kita mengerti dan kita tidak mau tidak disukai oleh Allah. Aman aja. Jongkok sakitlah perut makan. Setengah duduk. Kadang-kadang kan kita misalnya makan kue gitu loh. Setengah duduk, bukan jongkok, setengah duduk tuh namanya. Jadi boleh. Misalnya kita habis beli air mineral di minimarket, minum setengah duduk, minum di luar di teras minimarket, minum. Jangan sambil jalan minum. Ya. Apalagi kita berpakaian Islami, itu mengganggu izzah dan muru'ah Islam. Oke? Nah, gitulah pokoknya. Yang lalu biarlah berlalu ya. Ke depan kita perbaiki. Sikit lagi, 2 poin lagi. Jangan makan terlalu panas. Makruh. Jangan memakan makanan yang terlalu panas. Dan kemudian terlalu panas nggak bisa. Kemudian jangan kita itu memberikan makanan kepada orang yang sudah kita potong. Jadi kalau kita mau kasih orang, potong dulu sebelum kita rasakan baru kita kasih. Udah dipotong sebagian kasih orang itu makruh. Oke? Dan jangan makan makanan yang berbau. Yang masalah itu baunya bukan makanannya. Biasanya orang ingat jengkol, bukan jengkolnya. Nggak ada jengkol pada masa Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulul jengkol wal petai. Nggak ada dalilnya. Masalahnya bukan jengkolnya, baunya. Ustazah, saya nih ahli memasak. Jadi kalau saya masak jengkol tanpa bau, silahkan. Saya nggak ahli masak. Jengkol saya memang bau, tapi setelah pakai jengkol, saya tutup pakai masker 2 hari 2 malam. Bisa. Ustazah, pokoknya saya suka jengkol. Setelah makan jengkol, saya tak keluar rumah, tak cakap sama orang. Pokoknya menjadi makruh ketika terbau sama orang. Kalau tak terbau, aman. Paham? Jadi mulai hari ini yang suka jengkol, belajarlah makan tanpa bau. Caranya gimana? Tak tahu juga saya. Pokoknya gitulah ya. Baik, demikian dari saya. Wallahu a'lam bishawab ala hazihi niyah. Al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujibah sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiyatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qabla al-maut, rahmatan indal maut, maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, najatan minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya A'udhu salam. Fahayna Rabbana bisalam wa dakhinna al-jannata dara salam. Tabarakta Rabbana wa ta'alita ya hazal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, na'udzubika minal ajzi wal kasal, na'udzubika minal jubni wal bukhli, na'udzubika min ghalabati ad-dini wa qahar rijal. Allahumma yassir alaina umurana wa la tu'assir alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Innal ladzi farada 'alaika al-Qur'ana la radduka illa ma'an. Allahumma inna na'udzubika min kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma yassir alaina